Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Insight Numbers. Kinerja positif kembali ditorehkan emiten produsen kacang-kacangan PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk atau Guna pada kuartal ketiga tahun ini. Perusahaan mencatatkan kenaikan laba bersih hingga 37% ditopang pertumbuhan penjualan yang kuat di tengah peningkatan biaya produksi. Berdasarkan laporan ke Bursa Efek Indonesia, laba bersih Guna tercatat mencapai 48,01 miliar rupiah atau naik dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 35,03 miliar. Penjualan bersih juga meningkat lebih dari 21% sebesar 1,25 triliun dari sebelumnya 1,03 triliun. Meski harga pokok penjualan naik menjadi 1,09 triliun, laba kotor perusahaan tetap tumbuh menjadi 161,14 miliar. Efisiensi juga terlihat dari beban penjualan dan administrasi yang turun menjadi 56,15 miliar. Secara keseluruhan, laba operasi naik signifikan menjadi 104 miliar dan total ekuitas perusahaan kini mencapai 723 miliar. Kinerja ini pun menandai keberhasilan Guna dalam menjaga profitabilitas di tengah tantangan biaya bahan baku dan ketidakpastian ekonomi global. Ya pemirsa, di saat banyak industri menghadapi pelemahan permintaan, Guna justru mencatat kenaikan laba bersih hingga 37%, disokong peningkatan penjualan dan efisiensi biaya produksi. Lantas apakah ini menunjukkan bahwa bisnis berbasis kebutuhan harian dan konsumsi ringan tetap memiliki daya tahan tinggi, bahkan di masa ekonomi yang tidak menentu? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Utama PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk, Bapak Ivan Cokro Saputra. Pak Ivan, selamat siang. Selamat siang, Mbak Ilen. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di segmen Insight Numbers dalam program Nusantara Economic Updates. Pak Ivan, kita langsung saja lihat ini kinerja perusahaan di kuartal ketiga cukup ciamik begitu ya, cukup solid. Laba bersih tumbuh 37% secara year on year. Bisa dijelaskan strategi apa yang dilakukan sehingga kinerjanya bisa mencapai dengan pertumbuhan double digit tersebut? Ya, baik. Terima kasih pertamanya sudah mengundang kami. Jadi kami sangat bersyukur ya pada tahun 2025 ini memang dengan kondisi yang seperti ini ya, yang dimana global cukup melambat, tapi kami masih bisa mencatat peningkatan penjualan sebesar 21,35%. Dan ini akhirnya menyumbang kepada juga laba bersih meningkat 37%. Jadi tapi memang ini semua disumbang oleh semua bisnis unit kami ya, dari yang food maupun non food. Ya, jadi semua menyumbang peningkatan dan akhirnya kita profitnya juga meningkat. Jadi kalau kita lihat memang di sini selain memang ada peningkatan penjualan ya, yang kenapa? Karena memang kita meng-create produk-produk baru ya, kita juga membuka pasar baru karena kita juga ada ekspor ya, sekitar 25% kami ekspor ya, sehingga itu yang akan menyumbang kepada penjualan gitu ya. Tapi namun juga tidak lupa bahwa kita juga menurunkan biaya beban, melakukan efisiensi sehingga biaya beban kita juga menurun, yaitu akan menyumbang ke profit. Ya. Jadi inilah dua strategi kita, memang membuka pasar baru, membuka produk baru, lalu menurunkan biaya operasional kami sehingga profitnya meningkat. Oke, baik, dari profit dan penjualan masih meningkat begitu ya Pak Ivan, namun kita tahu ekonomi secara makro khususnya di kuartal ketiga ini sempat menghadapi tantangan khususnya dari pelemahan daya beli masyarakat. Dari sisi permintaan di pasar lokal, apakah sempat terkena dampaknya? Jadi kalau kita lihat data, saya pakai data Nielsen, sebetulnya untuk kategori kacang-kacangan ini sebetulnya sedikit memang turun, tapi bisa dibilang tidak signifikan, sangat sedikit. Jadi bisa dibilang cukup stabil lah kalau dibanding tahun lalu. Ya. Jadi memang kalau kita lihat berarti konsumen Indonesia cukup menggemari produk kacang-kacangan untuk mereka konsumsi sebagai makanan ringan gitu ya. Nah, kalau dari segi Guna sendiri ya, kami memang sempat berdampak kepada penurunan di kuartal 2. Ya, selama 2 bulan setelah Lebaran, itu di sekitar bulan Mei, Juni itu menurun ya. Karena di situ juga selain memang habis Lebaran, pada umumnya memang turun, tapi juga kita kena trade war. Ya, waktu itu sedang marak-marak trade war kan, ya kita cukup bersyukur Indonesia pada saat
Trump menyampaikan dia punya tarif baru itu, kita lagi liburan, sehingga kita cukup bersyukur itu cukup dapat momentum sih. Tapi anyway setelah itu memang karena ketidakpastian itu sehingga orang pada hold back. Jadi 2 bulan kita lihat agak sepi. Tapi setelah itu kita rebound kembali. Ya, makanya kalau kita lihat data economic growth kita di kuartal 2 sudah kan masih cukup lumayan oke ya 5,12 karena memang sempat sepi tapi rebound. Jadi kita lihat di situ itulah mungkin efek, tapi setelah rebound malah meningkat di kuartal ketiga ini. Oke, justru ada momentum rebound begitu ya di kuartal ketiga ini. Nah, menurut Anda apa sebetulnya faktor utama yang membuat bisnis kacang-kacangan ini tetap gurih walaupun situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, Pak Ivan? Ya, jadi seperti tadi Mbak Ellen bilang ya, tetap gurih. Memang gurih. Kacang rasanya gurih kok. Gitu. Makanya itulah pertama yang digemari oleh konsumen kita, gitu ya. Jadi kita ini sudah pemakan kacang semenjak dahulu kala di Indonesia. Maka bahkan Indonesia ini adalah net import terbesar nomor 2 di dunia. Karena kita memang agak sedih, kita kekurangan. Ya. Jadi kita bisa lihat kacang tanah. Kita ambil sebagai contoh kacang tanah itu sebagai selain dikonsumsi sebagai snack, itu juga dikonsumsi sebagai lauk pauk. Kita bisa lihat kita makan dengan nasi, kita juga makan dengan dibuat jadi saus gitu. Berarti kan memang rasa daripada kacang ini memang cukup diterima dengan baik oleh masyarakat kita. Tapi namun tidak lupa bahwa sekarang juga kita cukup melihat ada pergeseran juga peningkatan di premium nuts. Ya, dan situ kan memang premium nuts kenapa selama ini tidak terlalu meningkat karena pertama memang lebih mahal, gitu ya. Namun kedua itu tidak tersedia di pasar dan kami berkolaborasi dengan salah satu minimart ya Indomart lah saya sebut saja. Kita membuat produk ini available di seluruh Indomart, ya hampir bisa dibilang di seluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau sehingga masyarakat bisa mendapat konsumsi. Dan semenjak COVID, mindset daripada konsumen kita sudah meningkat, health consciousness meningkat, sehingga akhirnya kacang-kacangan ini juga terkenal bahwa kacang ini adalah gurih, ya, garing dan juga sehat, gitu ya. Sehingga akhirnya ini yang kita lihat juga pergeseran daripada konsumen daripada kacang tanah menjadi premium nuts ini menjadi meningkat cukup lumayan drastis ya, sehingga ini yang akhirnya membawa pasar kita untuk kategori kacang-kacangan meningkat juga gitu. Ada shifting ya begitu ya? Ada shifting Pak Ivan. Nah, selain daya beli masyarakat, kita ketahui juga bahwa inflasi ini kan juga sempat meningkat ya Pak Ivan. Apakah ini juga turut mempengaruhi dari sisi harga bahan baku? Ya, jadi tahun 2025 khususnya, khusus di premium nuts ya. Kalau misalnya kacang tanah cukup stabil, tapi khusus di premium nuts itu memang meningkat ya, karena kita bisa lihat global demand sudah mulai pulih ya. Kalau kita lihat kacang-kacangan ini kan komoditas yang dikonsumsi di dunia, bukan cuma hanya di negara tertentu. Jadi kita bisa lihat global demand-nya meningkat ya, terus sedangkan pada saat COVID ya, kita bicara pada saat COVID itu sempat tersendat karena kan distribusi pengiriman ekspor itu cuma tersendat karena lockdown dan segala macam. Dan sekarang demand sudah mulai pulih kembali gitu ya, sedangkan supply-nya juga gitu-gitu saja, sehingga kita bisa lihat 2025 ini ada sedikit peningkatan. Tapi memang kita juga mengantisipasinya dengan kita punya dapur sendiri. Jadi kita pertahankan dapur kita, ya kita turunkan efisiensi sehingga kita masih bisa menyuplai bahan produk kita dengan harga yang memang ada inflasi sedikit ya, kita naikkan sedikit, tapi ya tidak terlalu signifikan gitu ya dibanding kenaikan bahan bakunya, dan itu akhirnya mengkontribusi kepada profitnya juga bisa meningkat juga. Oke, itu mungkin dari sisi pengelolaan, dari sisi pasokan untuk menjaga, tapi kan yang memang harus diperlukan untuk menggenjot bagaimana caranya untuk substitusi impor bahan baku tersebut ya Pak Ivan ya. Sejauh ini seperti apa langkah perusahaan untuk memperkuat sourcing dari pasar lokal? Dalam hal ini mungkin ada strategi pengembangan seperti pengembangan farming 4.0 juga ya yang dilakukan oleh perusahaan? Ya, jadi untuk kacang tanah kita lagi sangat fokus mengembangkan farming gitu ya. Jadi ini benar-benar mekanisasi karena di farming ini kita sebagai Indonesia tanah sangat subur, cuman hanya pengelolaannya masih lemah gitu ya. Biarpun kalau kita lihat negara maju seperti USA, mereka adalah produsen kacang tanah nomor 3 di dunia, dan mereka masih bisa dibilang bersaing karena mereka memiliki teknologi yang begitu tinggi sehingga UMK mereka pun lebih mahal, banyak pun masih bisa bersaing karena teknologi. Jadi itu yang kita coba copy paste selain memang know-how-nya, gitu ya. Tapi memang fokus kita adalah nanti untuk mensejahterakan petani dulu, gitu. Dengan arti kita meningkatkan yield-nya untuk supaya bisa bersaing, kita bisa harga bersaing, tapi petani pun juga kesejahteraan bisa meningkat karena memang hasil daripada per hektarnya meningkat. Gitu. Jadi itu yang belum kita lagi coba kembangkan. Jadi awal plasma, setelah plasma berhasil kita akan coba kembangkan ke lebih besar industrial scale, kita akan cari tanah bekerja sama.
Jadi itu fokus. Tapi kalau bahan baku yang lainnya seperti premium nuts itu kita memang tidak bisa budidayakan di Indonesia. Oke. Berarti Gitu. itu Jadi, memang harus import ya begitu ya, Pak Ivan. Dialog semakin menarik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa, dialog akan kami lanjutkan usai jeda. Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi.